Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa pagi hari ini ada anugerah dan janji daripada Tuhan yang terus menyatakan dalam kehidupan kita. Mari bawa hatimu kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Kaulah pengharapan kami, Kaulah sumber
berkekuatan di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah hanya nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau tetap Tuhan kami, selamanya Kau tetap Allah kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan, selamanya Kau tetap Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Kau sumber harapan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan firman-Mu pagi hari ini akan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud. Pada bulan Juli ini kita memiliki sebuah tema pembahasan yang baru, di mana pada bulan Juli ini kita akan belajar tentang pentingnya sebuah integritas bagi orang Kristen atau orang percaya. Dan untuk memulai sharing firman pada kesempatan di pagi hari ini, saya ingin untuk mengutip sebuah perkataan dan juga pernyataan dari seorang penulis buku yang terkenal bernama Barry Posner. Dalam sebuah bukunya yang berjudul Credibility, How Leaders Gain and Lose It, dikatakan apabila sejatinya di dunia ini kita tidak pernah kekurangan orang-orang yang memiliki sebuah jiwa, memiliki sebuah kekuatan, memiliki sebuah kepintaran, kepandaian untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang ada adalah kita justru kekurangan orang-orang yang memiliki karakter, integritas sebagai seorang pemimpin. Dan dalam survei, dalam penelitian yang dilakukan selama 20 tahun kepada seluruh profesional muda yang tersebar di 4 benua, ditemukan apabila karakter yang paling mendasar, karakter yang paling utama dari seorang pemimpin atau leader adalah mereka yang memiliki integritas. Integritas sendiri dapat diartikan adalah sebagai segala sesuatu yang memiliki kesamaan atau keselarasan dalam cara kita berpikir, berbicara, dan juga bertindak. Atau dalam istilah luasnya, integritas dapat diartikan dengan kejujuran atau sesuatu yang dapat diandalkan atau yang dapat dipercaya. Dalam Matius 23 ayat yang ke-23 berbunyi, celakalah kamu hai ahli-ahli dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar,
Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan yang harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Di dalam Alkitab pernah dicatat ketika Tuhan Yesus mengecam dan juga marah kepada setiap ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi karena mereka tidak memiliki integritas. Mereka mengajarkan tentang hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukan dan tidak mengindahkannya. Bahkan Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik. Dan hari-hari ini banyak kita jumpai, banyak kita temui orang-orang percaya yang tidak lagi memiliki nilai integritas yang tinggi. Sebagai contoh, sebagai orang tua kadang kita mengajarkan, kadang kita menasihati kepada anak kita untuk jangan merokok, untuk jangan bermain judi. Tetapi pada kenyataannya justru kita sebagai orang tua yang menjadi pelaku. Sering juga kita jumpai apabila di contoh-contoh yang ada di perusahaan, ada begitu banyak kasus tentang penggelapan dan juga pemalsuan dokumen di perusahaan, yang mana itu justru dilakukan oleh orang-orang kepercayaan atau orang-orang yang begitu dekat dengan kita. Ada juga pelayan Tuhan yang hebat, yang terkenal, mereka jatuh dalam dosa duniawi. Apa yang mereka lakukan itu tidak sama dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka perbuat. Sejatinya orang Kristen yang berintegritas adalah mereka pribadi yang memiliki konsisten dalam melakukan apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, dan juga apa yang dilakukan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita rindu untuk belajar tentang arti dari integritas dari seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daniel. Saat Daniel dan kawan-kawan berada di Babel, mereka dihadapkan dengan situasi di mana mereka dipaksa untuk mereka boleh beradaptasi dan juga menyesuaikan dengan gaya baru, gaya hidup baru di tempat baru mereka. Tetapi dengan keteguhan hati, dengan sikapnya, Daniel mampu untuk mempertahankan integritas dan juga kepercayaannya. Dalam Daniel 1 ayat 8-9 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengkaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana tersebut. Nah, ayat tersebut di atas memberikan kita sebuah gambaran atau memberitahukan kepada kita sebuah cerita di mana Daniel saat itu dijamu oleh raja. Tetapi dengan tegas dan juga dengan teguh hati, Daniel menolak ajakan tersebut, atau Daniel tidak ingin untuk menajiskan dirinya dengan mengkonsumsi santapan dari raja. Karena sebagaimana kita tahu, santapan yang dihidangkan kepada raja kemungkinan besar adalah bekas santapan yang sudah dipersembahkan kepada berhala di Babilonia. Santapan tersebut juga kemungkinan besar haram, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Dan juga biasanya setelah jamuan makan atau setelah santapan selesai, seringkali ada kegiatan lain seperti pesta pora, lalu mabuk-mabukan, dan ada potensi untuk menyebabkan perbuatan dosa, menyebabkan perbuatan kenajisan dan juga perbuatan kekerasan. Untuk itulah Daniel memiliki sebuah ketetapan hati untuk dia tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Bahkan ketika Daniel tidak menyantap santapan raja tersebut, bukan berarti tubuh Daniel akan mengurus atau tubuh Daniel akan menjadi lemah, menjadi sakit-sakitan. Tetapi justru sebaliknya, dengan Daniel menolak santapan raja tersebut, Daniel justru tubuhnya menjadi semakin bugar, menjadi semakin sehat, dan juga diceritakan atau dikatakan bahkan Daniel memiliki kepandaian yang mana 10 kali kecerdasannya daripada orang-orang biasa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini berlaku untuk setiap saudara dan saya ketika kita hidup dengan menjunjung tinggi integritas yang kita punya,
maka kita akan menjadi seorang pribadi, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan lebih unggul, lebih diberkati, dan juga hidup kita boleh menjadi dampak bagi orang banyak. Untuk itu, ciri-ciri pertama orang Kristen yang memiliki integritas adalah memiliki ketetapan hati atau setia dengan apa yang dipikirkan, dikatakan, dan juga dilakukan. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Daniel 2 ayat 27-28. Daniel menjawab katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum." Ayat 28, "Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini." Diceritakan kembali apabila saat itu Raja Nebukadnezar memiliki sebuah mimpi atau mendapatkan sebuah mimpi dalam malam tidurnya, dan pada saat itu tidak seorang pun dapat untuk mengartikan atau menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar, sehingga raja begitu marah, dan bahkan setiap cendekiawan, setiap ahli nujum yang ada di Babel dihabisi. Lalu muncullah sosok atau pribadi dari Daniel, di mana saat itu Daniel diurapi oleh Tuhan untuk dapat mengartikan atau menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Daniel tidak meninggikan dirinya saat itu dengan karunia yang ia miliki. Ia juga tidak mencari upah, tidak mencari jabatan atau mencari keuntungan dari karunia yang dia miliki. Tetapi Daniel justru menjadi sebuah alat atau perantara dari Tuhan untuk menyampaikan tujuan, pesan, maksud, dan juga keinginan yang Tuhan inginkan melalui mimpi dari Raja Nebukadnezar tersebut. Daniel tidak pernah sama sekali mencuri kemuliaan nama Tuhan, tetapi ia justru sedang memberikan segala kemuliaan untuk Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan juga Allah segala Allah. Sejatinya Daniel dan juga kita semua adalah manusia biasa, tetapi yang membedakan adalah Daniel dipimpin oleh Roh Kudus. Daniel mengalami pergumulan, Daniel mengalami pemimpin dari Roh Kudus yang dapat mengubahkan hidupnya sehingga ia dijuluki sebagai man of God. Untuk itu pada pagi hari ini apabila kita masih memiliki banyak sekali tekanan demi tekanan, masalah demi masalah, dan juga pertolongan Tuhan yang belum terlihat dalam hidup kita, mari saya ajak kita memiliki sebuah sikap, kita memiliki sebuah fokus seperti seorang Daniel, di mana fokus kita kepada Tuhan tidak pernah goyah. Mau dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah kehilangan integritas kita sebagai orang Kristen yang percaya. Dan dibandingkan dengan kenyamanan hidup, penerimaan orang lain, dan bahkan nyawanya sendiri, Daniel lebih takut kehilangan perkenanan Tuhan. Untuk itu mari kita minta pertolongan dan juga kekuatan dari Roh Kudus agar kita mampu untuk menjaga integritas kita di kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.